Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan presentasi tentang tantangan dan peluang internasionalisasi industri halal. Nah, presentasi kali ini merupakan tugas dari manajemen halal, Prof. Nurfato ya. Nah, ini berikut adalah tantangan dan peluang internasionalisasi industri halal. Oke, lanjut. Nah, kita harus tahu dulu nih definisi dari internasional. Kemarin memang kita mendapatkan materi tentang bagaimana industri halal ini bisa merambah ke dunia internasional. Nah, itu tujuan dari PPT ini. Bagaimana peluang dan tantangannya ya. Oke, internasionalisasi menurut Hollandsens dalam bukunya Global Marketing merupakan proses dalam melakukan bisnis di beberapa negara dunia. Nah, intinya kalau di industri halal itu melakukan ekspansi ataupun ekspor produk industri halal, baik itu makanan, minuman, fashion, dan barang-barang sejenisnya yang sudah disertifikasi halal. Nah, itu dilakukan bisnis di beberapa negara di dunia. Nah, ini erat kaitannya dengan ekspor impor, tapi lebih tepatnya ekspor ya. Kalau impor kan ya Indonesia yang rugi, bukan internasionalisasi sebenarnya. Nah, selanjutnya internasionalisasi dapat mendorong perusahaan untuk memperoleh hasil kinerja yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan benefit yang didapatkan ketika barang tersebut diterima oleh luar negeri. Kita bisa ekspansi sehingga profit untuk negara, profit untuk perusahaannya meningkat. Nah, ini ada kinerja perusahaan yang lebih baik ya. Sekaligus produk kita ini bisa bersaing dengan produk luar negeri. Nah, sehingga kita bisa ekspansi itu. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa keputusan internasionalisasi ya. Ini menurut ini juga apa sih namanya Hellensen ya. Jadi 5 keputusan yang harus dilakukan ketika orang atau perusahaan hendak melakukan internasionalisasi. Pertama, keputusan melakukan internasionalisasi. Jadi keputusan yang menjadikan produknya ini go internasional. Kita harus tahu nih syarat-syaratnya apa, terus kemasannya kayak gimana, izinnya seperti apa. Nah, itu mulai dari keputusan. Kalau keputusan yang sudah diambil, pasti syarat dan yang lain sebagainya sudah pasti akan dilaksanakan. Nah, yang kedua, memutuskan pasar yang akan dimasuki. Nah, negara mana yang akan kita masuki nih? Eropa kah? Asia kah? Indonesia kah? Ya, nggak bisa kalau Indonesia gitu. Negara oke kah? Timur Tengah. Nah, itu yang mana? Sehingga persyaratannya sesuai. Ya, strategi masuk pasar, strateginya seperti apa? Diskon, gitu kan? Ataupun apa sih namanya? Kualitas produk, terus mendesain program pemasaran global, didesain nih perusahaannya, terus implementasi dan koordinasi pemasaran global. Nah, itu beberapa keputusan ketika perusahaan hendak membuat internasionalisasi ya. Oke, kalau kita lihat ini ya, produk halal itu diminati bukan hanya muslim, tapi non muslim juga berminat terhadap produk halal. Cuman menurut ajaran Islam, muslim itu wajib mengkonsumsi produk-produk halal. Bahkan gaya hidupnya pun harus halal. Kalau kita lihat ini pasar terbesar yang bisa memanfaatkan atau yang wajib menggunakan produk halal. Ya, pertama memang pasarnya Indonesia. Cuman domestik Indonesia juga harus bisa memberikan kualitas yang terbaik produk barang negerinya sendiri. Jangan sampai kita juga dijadikan ini terus ya, market terus sama negara-negara yang lain. Ini kita lihat Indonesia memang nomor 1, 87% muslimnya dan 13% populasi muslim dunia gitu loh.
di seluruh dunia kan ada populasi muslim, nah 13%-nya itu dari Indonesia. Nah, mungkin bisa juga nanti internasionalisasi ini ke Pakistan, Bangladesh, Nigeria, sama Mesir ya. Nah, itu beberapa pasar yang memang diperlukan dan butuh produk-produk yang sudah disertifikasi. Nah, itu ya. Ini merupakan negara-negara muslim ya. Negara muslim yang penduduknya muslim terbesar. Nanti ada juga. Nah, ini negara non-muslim yang memang penduduknya juga luar biasa besar. India ternyata besar juga nih penduduknya. Jadi bisa juga nih Ethiopia, Cina, Rusia, Tanzania, walaupun mereka semua negara non-muslim. Tapi negara non-muslim yang memang penduduk muslimnya terbesar. Nah, itu yang 14%, 13%, 1% muslim population-nya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa menjadi sasaran untuk internasionalisasi juga ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya kelebihannya apa sih Indonesia itu? Sehingga Indonesia wajib ikut ke dalam internasionalisasi. Indonesia ini tahun 2022 ya, termasuk dalam 4 negara terkemuka dalam ekosistem ekonomi Islam yang kuat menurut SGIE. Tapi SGIE yang terbaru, State of the Global Islamic Economy Report yang terbaru, baru terbit 2023 kemarin, menunjukkan bahwa Indonesia itu nomor 3 sekarang. Jadi ini kemarin saya buat merujuk kepada State of the Global Islamic Economy Report yang tahun 2022. Terus yang kedua, Indonesia berada di peringkat kedua setelah UAE dalam hal jumlah transaksi investasi. Ini semuanya saya ambil dari SGIE 2022 ya. Indonesia urutan 10 negara eksportir teratas. Nah, cuman posisi keempat itu tidak menjadikan Indonesia urutan keempat juga dalam hal ekspor impor ke negara oki ya. Nah, terus makanan halal nomor 2, konsumen halal terbesar, prestasi halal nomor 7. Nah, ini di makanan halal, di keuangan Islam nomor 6, nomor 7, nomor 1, ya nomor 9 di farmasi, pariwisata halal nomor 1 menurut JMT 2023. Nah, apakah pertanyaannya ini? Indonesia yang peringkat ketiga, yang peringkat pertama menurut Global Muslim Travel Index ataupun menurut State of the Global Islamic Economy Report itu bisa mendongkrak produk Indonesia ini bisa melakukan ekspor ke berbagai negara. Nah, itu yang paling penting. Kalau sekedar data ini menurut pakar keuangan Islam ya, diulas juga. Yang paling penting itu seberapa berdampak nomor 3-nya Indonesia, nomor 4-nya Indonesia terhadap hasil produk Indonesia yang memang bisa diekspor impor gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di ini ya, di laporan annual OIC Halal Economy Report. Nah, ini salah satu laporan yang memang menunjukkan bahwa siapa sih pemain besar ekspor impor itu di sektor industri halal. Ternyata bukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang di SGIE, yang di State of the Global Islamic Economy Report. Negara non-muslim di sini. Berarti masih ada yang salah di sini. Dengan angka nomor 4 dunianya Indonesia, angka nomor 3-nya Indonesia. Ini belum bisa menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia. Justru yang masuk ini Cina di sini. Wah, dia ekspor impor terus dia. Dia ekspor beberapa produk halal ke beberapa negara. Ini data OIC. Ini penting. Ini yang harus dijadikan landasan berpikir oleh akademisi bagaimana meningkatkan ekspor Indonesia sejalan dengan meningkatnya angka Indonesia sebagai nomor 3 dunia dalam keuangan dan industri halal. Nomor 1 Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Brazil, nomor 5 Rusia. Tidak ada negara muslim. Tidak ada.
Indonesia masuk sih, tapi di dalam 10 besar. Satu, dua. Indonesia masuk nomor 9. Nah, itu di samping kanan ya. Indonesia masuk nomor 9 setelah Prancis. Malaysia aja yang nomor 1 dunia di bidang ekonomi syariah dan industrial itu tidak masuk 10 besar gitu loh. Nah, ini bisa dipertanyakan ya. Apa sih namanya? Sejalan angka nomor 1 Malaysia dengan angka ekspornya. Ini harus sejalan. Nah, ini Indonesia lumayan bisa masuk 10 besar. Cuman nilainya Indonesia itu mendapatkan 3,6% doang dari 100% itu. Wah, masih sangat jauh banget itu. Nilai ekspornya belum mencapai 5%. Ya minimal harusnya dengan nomor 3 itu ya 20% lah bisa mempengaruhi ekspor impor negara produk-produk halal. Nah, ini yang harus digenjot para akademisi dan pemangku kebijakan di Indonesia, bagaimana meningkatkan ekspor impor Indonesia ke berbagai negara. Salah satunya negara OKI yang memang negara-negara Islam ya. Ini data yang terbaru dari OKI ini, OIC. Jadi data 2022. Nah ya, kalau kita lihat ini data terbaru dari Indonesia Market Reports juga, bahwa 3 area ini yang memang kekuatan di Indonesia, pertumbuhannya kuat, FDI-nya kuat juga. Nah, ini kita lihat beberapa data ya. Makanan, minuman dari tahun ke tahun itu ada yang meningkat, cuman COVID itu menurun. Ini uang yang dikeluarkan ke makanan, ke fashion, ke farmasi, kosmetik ya. Itu yang data kiri itu. Nah, ini peluang Indonesianya export growth. Nah, ini memang kalau di sebelah kanan ini apa sih namanya? Kita lihat bahwa Indonesia memang bisa menjadi produsen halal dunia, cuman beberapa langkah ini harus kita kuatkan. Nah, pertama memang pasar terbesar halal consumer market in the world 11% itu kan. Cuman baru 3% doang kita itu ekspor impor selama 9 tahun berturut-turut itu. Ampun gitu ya. Masih sangat rendah sekali. Nah, cuman nggak tahu data yang terbaru nanti ya, sudah berapa persen Indonesia bisa mempengaruhi eh, makanan dan minuman halal ataupun produk-produk industri halal yang tersertifikasi halal. Ini ada beberapa perusahaan Indonesia yang bisa menjadi pemain global di industri halal. Itu bisa. Terus Islamic finance-nya, keuangan Islamnya juga lumayan juga. Ekonomi sektor ekonomi dan keuangan Islam juga lumayan. Nah, itu yang perlu ditingkatkan sehingga Indonesia ini bisa menjadi pusat produsen halal dunia. Di Indonesia itu data-data yang ini yang terbaru juga, data yang dari OKI ini. Ini data dari Indonesia ini. Oke. Kita langsung saja terhadap peluang dan tantangannya, karena dalam PPT ini membahas tentang peluang dan tantangan internasionalisasi produk halal. Pertama, peluangnya itu muslim terbanyak. Dukungan pemerintah muslim terbanyak ini kita tahu bahwa 87% penduduk Indonesia ini muslim terbanyak. Terus Indonesia sudah dari tahun 1976 itu sudah mensertifikasi halal melalui LPPOM MUI. Ya, walaupun efektifnya baru 2017 dengan dibentuknya BPJPH. Nah, itu dukungan pemerintah penuh. Jadi regulasi halal itu sudah ada sejak 2008, itu udah digodok dan keluar 2014. Dan tidak tanggung-tanggung, Indonesia membuat kebijakan mewajibkan seluruh produknya bersertifikat halal. Nah, ini yang menjadikan dukungan penuh terhadap industri halal ya. Muslimnya terbanyak, cuman muslim terbanyak ini harus diberikan pemahaman juga nanti dengan pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal wajib, dan kenapa muslim harus makan makanan halal juga. Ya, karena masih banyak yang abai juga termasuk pelaku usahanya. Nah, terus di Indonesia juga sudah ada 233 LP3H, lembaga pendamping proses produk halal. Ini untuk sertifikasi usaha mikro dan kecil.
atau biasa disebut dengan self-declare. Nah, ini terdiri dari organisasi masyarakat, perguruan tinggi, bahkan kementerian pun bisa. Oh enggak, kementerian belum bisa. Yang bisa itu LPH nanti ya. Nah, ini sertifikasi halal gratis yang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil. Ini peluang. Ini 2.209 LPH, lembaga pemeriksa halal, dan 16 LHT, lembaga halal training. Ini lembaga pelatihan halal. Lembaga pelatihan halal. Jadi ini ekosistem sudah ada. Tinggal memang kebijakan yang diarahkan kepada ekspor impor mungkin ya. Dan kebijakan agar kualitas produk dalam negeri Indonesia ini lebih baik dari produk luar negeri. Terus SDM dan SDE yang mumpuni, banyak ahli-ahli di Indonesia itu ahli halal. Ya ada Prof. Irwandi, kita bisa panggil juga nanti kan. Sumber daya alamnya banyak dari Sabang sampai Merauke. Nah, kesadaran agamanya tinggi. Nah, cuman kesadaran untuk makan minuman halal ini apakah tinggi atau enggak gitu. Nah, ini peluangnya sehingga bisa menjadi kekuatan Indonesia ya. Oke. Tantangan. Nah, kualitas produk. Nah, kualitas produk tadi, tantangannya apakah bisa bersaing dengan produk luar negeri atau tidak. Nah, di sini ada SJPH atau HAS, Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, karena tiap tahun, bukan tiap tahun sih, beberapa kali ganti. Ada yang terbaru itu SJPH untuk self-declare, sama SJPH untuk reguler, itu beda juga. Halal Assurance System. Moving fast, merespon zaman. Jadi harus bergerak cepat merespon zaman. Yang dikuatkan R&D-nya, Research and Development-nya, sehingga Indonesia bisa belajar dari beberapa negara juga ya, nggak usah malu lah belajar itu seperti apa sih mereka mengembangkan industri halal. Nah, ini harus cepat bergerak karena negara-negara non-muslim kayak Cina tadi, Brazil, nah itu bisa menjadikan produk mereka diakui ataupun diminati oleh negara-negara muslim, termasuk Oki tadi nyumbang 40% tadi yang Cina segala macam. Padahal mereka mungkin SDM-nya di bidang halal itu ataupun di bidang agama itu ekspor juga SDM-nya dari Indonesia ataupun dari Malaysia gitu. Nah, ini harmonisasi kebijakan pemangku kepentingan dan lembaga kayak BPJPH, KNEKS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Nah, ini harus duduk bersama menuntaskan arah kebijakan yang tepat untuk internasionalisasinya. Nah, investasi SDM ya walaupun banyak ahli tadi, tetap harus menciptakan SDM yang lebih baik. SDM yang berminat terhadap industri halal. Ya, industri halal kan isinya ada manajemen halal, halal value chain, teknologi halal gitu kan. Terus bisnis halal. Ini tuh harus diberikan modal investasi untuk belajar terus-menerus yang nantinya mereka kembali untuk membangun industri halal di Indonesia. Kita kirim mereka ke perguruan tinggi yang memang bonafit dalam industri halal. Nah, kita kasih beasiswa segala macam yang nantinya mereka mengabdi di Indonesia. Nah, bangun ekosistem dan infrastruktur industri halal. Nah, ini Indonesia memang sedang lagi membangun, cuman terus-menerus ada perubahan sehingga kadang-kadang teropos juga. Nah, ini harus konsisten ya dari zaman Presiden Jokowi nanti ke presiden selanjutnya itu harus terus dipertahankan. Jangan ganti pemerintah, ganti kebijakan juga. Nah, itu mungkin beberapa tantangan dan peluang Indonesia ketika produknya mau internasionalisasi. Oke, ini daftar pustakanya. Ya, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.